Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idatul Maufiroh, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 2 kategori 1 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil peer-teaching dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Berikut video peer-teaching saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, senang sekali ya hari ini bisa bertemu kembali setelah kemarin kita melaksanakan sumatif tengah semester. Baik, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran 4 yaitu tentang usia balik. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Sepertinya ini lengkap ya kelasnya, semuanya hadir. Ya Bu, hadir semua. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan Mas Lukman dipimpin doanya. Baik Bu, persiapan berdoa dimulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Lukman. Semoga pelajaran hari ini berjalan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep usia balik dengan benar dan dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, sebelum kita lanjut, coba Bu Guru tanya, kira-kira sudah ada yang tahu apa itu usia balik? Belum Bu. Belum ya. Kalau tanda-tandanya mungkin ada yang tahu salah satu? Tumbuhnya kumis Bu. Iya, betul sekali. Yang lain? Datang bulan Bu. Iya, betul sekali. Itu ya. Sepertinya sedikit-sedikit sudah tahu ya tanda-tanda usia balik. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba kalian amati pada gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa, Nana ya? Pertumbuhan itu Bu. Masa pertumbuhan Bu, mulai dari bayi, balita, sampai dewasa, sampai tua. Iya, bagus sekali. Setiap manusia pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi orang tua. Nah, sekarang di kelas 4 ini rata-rata umurnya berapa ya? 10 tahun Bu. 10 tahun, benar. Nanti kita akan mempelajari usia berapa sih kita itu masuk usia balik gitu ya. Oke, dilanjutkan. Pentingnya belajar tentang usia balik. Manfaatnya apa sih Bu Guru kita belajar tentang usia balik? Nah, itu karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam. Dan yang kedua yaitu dapat mempersiapkan dengan baik mulai sekarang. Jadi meskipun belum memasuki usia balik, kita sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah, ini selanjutnya pengertian dari usia balik. Usia balik menurut bahasa adalah sampai. Sampai di sini maksudnya adalah di mana seseorang sudah dibebankan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan perintah agama. Begitupun juga menurut istilah usia balik itu artinya kedewasaan bagi seorang muslim.
Selanjutnya yaitu tanda-tanda balik. Jadi nanti akan dibagi dua tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih perlu diketahui anak-anak ya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum agama yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis maupun dari ulama. Nah, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada tiga. Yang pertama yaitu mimpi basah, haid atau menstruasi, dan yang ketiga berumur 15 tahun. Nanti kita akan membahas satu persatu dari tanda-tanda usia balik berikut ini. Yang pertama yaitu mimpi basah. Apa sih itu mimpi basah? Mimpi basah yaitu mimpi yang menyebabkan keluarnya mani secara alami saat sedang tidur. Jadi contohnya misalnya ya, ada seorang anak tidur, kemudian dia bermimpi, nah ketika bangun celananya basah, tapi bukan ngompol loh ya, masa sudah kelas 4 masih ngompol, kan enggak ya? Zainul Bu Zainul. Lah itu berarti tandanya kalian sudah mengalami mimpi basah atau memasuki usia balik. Nah, mimpinya mimpi apa, Bu? Nah, mimpi di sini yaitu mimpi tentang perilaku seksual, seperti itu ya. Dan orang yang mengalami mimpi basah ini dihukumi junub atau berhadas besar. Orang yang berhadas besar itu tidak boleh atau dilarang melakukan ibadah seperti sholat, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, iktikaf, berdiam diri di masjid, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Tidak boleh melakukan ibadah tersebut kecuali dia sudah bersuci. Baik, yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi ini hanya terjadi pada anak perempuan ya. Apa sih itu haid? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Jadi perlu diketahui anak-anak ya, terdapat 3 darah yang keluar dari kelamin wanita. Yang pertama yaitu darah haid, yang kedua itu darah nifas disebabkan oleh melahirkan, dan yang ketiga itu darah penyakit atau untuk hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid itu sama halnya dengan hal-hal yang dilarang ketika kita junub atau hadas besar yang tadi disebut. Nah, ini kewajiban mandi besar bagi yang berhadas besar. Rukun mandi wajib itu ada 2. Yang pertama yaitu niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Jadi awalnya kita membaca niat bersamaan dengan mengguyur air ke kepala sampai ke kaki. Coba untuk niatnya bisa dibaca. Nawaitu Iya, bagus sekali, terima kasih sudah bisa semuanya ya. Baik, selanjutnya ini waktu terjadinya haid. Nah, waktu terjadinya haid itu minimal sehari semalam. Umumnya terjadi 6-7 hari dan maksimal itu 15 hari 15 malam. Dan waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi selain waktu yang sudah ditentukan di sini, misalnya darah itu masih keluar, maka itu dibarengi dengan darah istihadah atau darah penyakit. Baik, selanjutnya tanda balik yang ketiga menurut ilmu fikih yaitu ketika sudah berumur 15 tahun.
Jadi bagi anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Jadi misalnya ada seorang anak yang sudah saya sudah berumur 15 tahun, tapi saya belum menstruasi, atau yang laki-laki misalnya saya belum mimpi basah, itu gimana Bu? Ketika kalian sudah berumur 15 tahun, tapi kalian tidak mengalami tanda haid yang tadi sudah disebutkan, maka kalian pun sudah termasuk sudah masuk di usia balik, seperti itu ya. Baik, selanjutnya yaitu tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kalau tadi ilmu fikih itu ilmu yang membahas tentang hukum agama, nah ilmu biologi ini adalah ilmu yang membahas tentang pertumbuhan atau perkembangan pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tentunya anak laki-laki dan perempuan itu berbeda, karena kan anak laki-laki itu memiliki hormon testosteron yang berguna untuk menghasilkan sperma dalam testis, dan anak perempuan itu memiliki hormon estrogen dan progesteron yang berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual, termasuk terjadinya haid seperti tadi yang tanda-tandanya seperti apa? Untuk anak laki-laki itu terjadi perubahan fisik seperti wajahnya tumbuh kumis, jenggot, atau jambang. Kemudian tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Selanjutnya suara lebih tegap. Dan perkembangan mentalnya cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Berbeda dengan anak perempuan, perubahan fisiknya yaitu pinggul dan payudara mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak misalnya ya, dan tentunya mengalami haid atau sedangkan perkembangan mentalnya itu cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Nah, itu yang terjadi pada anak perempuan. Nah, baik, sampai di sini sudah difahami materinya Nana? Sudah, Bu. Apa ada yang perlu ditanyakan misalnya yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Tidak sama. Kalau perempuan itu seperti untuk tumbuh rambut di kelamin itu sama ya, Mas Lukman. Tapi kalau untuk misalnya kalau perempuan kan pinggul, payudara itu mulai membesar lah. Untuk laki-laki itu lebih ke tumbuh jambu, tumbuh kumis, jambang, seperti itu untuk laki-laki. Jadi berbeda. Yang lainnya enggak ada ya. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu Bu Guru akan membentuk dua kelompok diskusi. Yang pertama yaitu Mas Zainul sama Mbak Risma, kelompok pertama, dan yang kelompok kedua Mas Lukman sama Mbak Wiji ya. Ya, Bu. Tugasnya untuk kelompok pertama, untuk kelompoknya Mas Zainul dan Mbak Risma itu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dan untuk kelompok yang kedua itu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Silahkan kalian sebutkan, lalu nanti kalian presentasikan, diwakilkan salah satu. Bu Guru kasih waktu 20 menit, cukup ya? Bu, dikerjakan di buku tugas apa di buku biasa, Bu? Di buku tugas. Dikasih nama, Bu. Bagaimana? Dikasih nama. Iya.
Siap, Bu. Baik, apa sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Kalau begitu, Bu Guru minta salah satu dari kelompoknya nanti mempresentasikan hasil kerja ya. Baik, untuk kelompok yang pertama kira-kira siapa yang mau menjawab? Mas Zainul apa Mbak Risma ini? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3, Bu. Ya. Yang pertama, mimpi basah bagi anak laki-laki, kemudian haid atau menstruasi bagi anak perempuan, serta berumur 15 tahun. Meskipun nanti entah itu anak laki-laki atau perempuan, jika belum mengalami mimpi basah atau haid tetapi sudah berumur 15 tahun, maka tetap dikatakan sudah balik, sudah memasuki usia balik. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali, sangat tepat jawabannya. Bagus sekali dari kelompok 1, Mas Zainul sama Mbak Risma. Untuk yang kelompok 2, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, silakan Mas Lukman. Ya. Ya, terima kasih Mas Lukman, jawabannya bagus sekali ya, sudah tepat semuanya. Baik, selanjutnya perlu kalian ketahui anak-anak ya, bagi yang sudah mengalami mimpi basah atau haid atau menstruasi, kalian tidak perlu khawatir atau bingung atau bahkan takut ya, karena memang baru pertama kali. Karena itu adalah hal yang normal terjadi kepada anak remaja yang mau bertanya. Lalu bagaimana Bu, misalnya saya baru pertama kali, apa yang harus saya lakukan ketika pertama kali mengalami hal tersebut? Nah, yang kalian perlu lakukan adalah kalian bisa memberitahu orang tua kalian, atau kalian bisa memberitahu guru kalian. Pasti beliau itu akan membimbing kalian dan memberitahu apa yang harus kalian lakukan. Seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan bagi anak yang sudah balik. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya, dan terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.